Kita sekarang kumpul mau bikin puding ya. Oke. Puding lapis Surabaya ya. Kali ini saya buatkan share versi lapis Surabaya yang ekonomis tapi tetap enak. Lapis Surabaya ini prosesnya agak ini ya, makan waktu ya, karena kita buatnya harus berlapis-lapis. Nah, kali ini kita bikinnya dimulai dari cara membuat karamel kayaknya ya. Banyak yang tanya itu apa gitu. Nah, bisa kopi, bisa rasa teh, bisa rasa karamel atau apa. Nah, kali ini saya mau ngajarin cara bikin karamelnya. Bisa toh? Bisa, bisa. Nah, karamel itu bahannya di resepnya sudah dibaca semua ya. Di situ ada dibaca di bahan A ya. Bahan A-nya ada 50 gram gula dikaramelkan. Jadi hari ini saya pakai gulanya gula ini loh, Kiss loh. Kan mau Valentine ya. Jadi yang berhati-hati gitulah. So sweet Nah, so sweet. Oke. Nah, ini kita karamelkannya tanpa air ya. Jadi gula itu kita masukkan ke panci, kemudian kita panaskan dengan api yang sedang ya, nggak terlalu gede ya supaya nggak gosong ya. Pakai panci yang kecil aja. Ini untuk karamelnya. Jadi kita cuman gula doang, tanpa tambahan apapun ya. Jadi ini hanya gula saja ya, saja Ibu? ya? Ya, gula saja ya. Kiss. Nah, itu kan sudah manis. Jadi kita nggak perlu tambahin gula lagi ya. Terus agar-agar sama jelinya, saya pakai produknya Mr. Jelly. Wah, Mr. Jelly di sini ada banyak sekali macamnya. Produknya Selfmade juga ada banyak, jadi bisa dilihat di IG masing-masing ya. Saya kali ini pakai yang plain ya. Jadi agar-agar yang plain ini dan jelly yang plain juga ya. Sesuai resep ya, 3+3 ya. Ini sudah saya siapkan di sini. Dan saya siapkan airnya juga. Nah, ini karena dia panas, jadi agar-agar Mr. Jelly ini tidak bisa bersentuhan dengan panas ya. Kalau dimasukkan panas nanti dia menggumpal ya. Oh. Menggumpal itu apa ya? Gerendel ya. Gerendel. Nah, supaya nggak menggumpal ini kita tambahkan ke air dulu ya. Kita kasih air. Nah, ini kita aduk begini dulu sambil kita tambahkan airnya. Kalau langsung dicampur nggak bisa ya, Bu Nat? Bisa, cuman resiko ngerendelnya lebih gede. Ini kan kondisi pandemi ya, biasanya saya buatnya di loyang yang cukup gede ya, 18 x 18. Tapi kali ini supaya lebih ekonomis, karena judulnya memang lapis Surabaya ekonomis ya, kita gunakan loyang yang lebih kecil ya. Ukurannya 22 kali 9, tingginya 8 ya. Semua puding-puding saya tingginya 8. Nah, itu sudah brown ya. Untuk menghentikan proses brownnya supaya nggak semakin gosong, ini kita kasih air, jangan kaget. Cos. Nah, supaya nggak terlalu cos, kita masukkannya sedikit-sedikit ya. Sebetulnya nggak harus gini juga nggak masalah sih. Cuman ini supaya nggak ngantuk ya. Iya. Kalau bunyi cos gini kaget kena uapnya berkeringat. Ini kita masukkan, sisakan airnya. Ini tadi agar-agar sama jelly yang sudah dilarutkan, baru kita tambahkan ya, supaya dia lebih keren. Ada pertanyaan, Chef, ini agar-agarnya pakai apa tadi ya? Agar-agarnya pakai itu tuh. Nah, Ini yang Ini, plain, Mam. yang tanpa rasa. yang tanpa rasa ya. Oh, sini ya? Yang putih. Sampai mendidih ya. Setelah mendidih baru dituang ke cetakan. Oke. Dia dipanaskan bisa. Jadi setelah jadi puding kemudian dipanaskan lagi, dituang lagi ke cetakan bisa. Iya. Ini sudah mulai mendidih ya. Ini jangan bingung ya, perhatikan step-stepnya. Jadi saya tidak membuatnya semua nanti langsung bertahap karena prosesnya butuh waktu kurang lebih 3 jam ya sampai dia ngeset banget ya. Jadi agak lompat-lompat sedikit. Nah, ini karamelnya sudah mendidih ya, supaya dia lebih sereng lagi baunya. Tambahkan sedikit aja siro ya. Kita boleh tuangkan ke cetakan ya. Tuangnya sampai dia tertutup ya, bagian bawahnya kurang lebih tebalnya 5 mili. Oke. Jadi sekitar 2 sendok itu. Pakai sendok aja. Ya. Nah, Ini kan seakan-akan seperti kulitnya spiku kan? betul, seperti yang gosong-gosong itu. Nah, sampai dia tertutup ya, seperti ini, bisa dilihat. Tertutup semua enggak?
Kayak ngintip apa aja. Pas. Nah, Pas. sisanya bisa kita sisihkan ya. Kita sisihkan, nanti kita panaskan kembali. Oke. Bahan B. Nah, setelah bahan B dimasak, nanti bahan B dituangkan ke cetakan itu. Mm-mm. Hasilnya seperti ini. Oh, kuning. Ya, kuning ya. Nanti kita proses lagi. Ini cuma contoh ya, untuk Ilustrasi mempercepat waktu ya. Setelah itu set, kita tuangkan yang kuning bahan B seperti ini. Kemudian atasnya kita kasih karamel lagi. Oh, Nah, ini supaya kita nggak masak bolak-balik ya. Saya kasih sekitar 2 sendok ya. Setiap lapisnya sama ya. Jadi ini seakan-akan kayak kulit cake-nya itu ya Bu Nat ya. Oh bukan, ini selai nanasnya ya. Oh. Selai nanas atau krimnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lompat-lompat. Sekarang masuk ke resep bahan yang C. Di resep bahan C itu adalah bahan coklat. Betul ya? Benar. Bahan coklat. Nah, setelah ini kita membuat coklat. Kita membuat coklat diaduk-aduk wis lek carane gawe puding mesti wis ngerti kabeh. Pemene wong Surabaya ki ngerti carane gawe puding, ciamik wisan. Bahasa Jawane metu Nah, piye? Oke. Nah, setelah coklatnya dibuat mendidih, kita tuangkan di atasnya karamel ini. Ya, enggak bingung toh? Setelah kita tuangkan hasilnya seperti ini. Yang udah dicoklat Ya, tuang semua. sudah karamel, kuning, karamel, kemudian coklat. Jadinya seperti ini. Oke. Nah, karamelnya ini kan sudah mendidih nih tadi. Mumpung ada gitu loh. Jadi langsung kita tuangkan ke atasnya coklat. Jumlahnya berapa? 2 sendok. Idem ya jumlahnya ya. Jadi ini tadi jangan bingung, saya hanya memanfaatkan kesempatan dia masih panas, jadi langsung saya bikin estafet ya. Pada dasarnya nanti pada saat praktek di rumah, ibu-ibu sekalian akan mengalami ini adonan karamelnya ngeset atau membeku. Jadi kalau sudah membeku, ini kita singkirkan lah. Kita singkirkan seperti ini, terus dia membeku. Ya wes, membeku dicincang, panaskan lagi, tambahkan air kurang lebih 50 gram ya. 50 gram atau sekitar, 5 mili boleh, gram boleh lah. Kurang lebih ya, sekitar segitu 3 sendok makan lah. Tambahkan air, didihkan kembali, baru tuangkan. Oke, langsung ya? Langsung ya, kita masak yang kuning ya sekarang ya. Nah ini sambil ngobrol gini, untung nggak berbusa ngomongnya. Nah ini sudah dilihat ke sini nih, ini sudah set ya. Ini sorry ya, jari saya tadi sudah cuci tangan, cuci kaki, cuci muka sudah selesai semua. Jadi ini higienis ya. Saya nggak pakai kaos tangan kali ini ya. Ini ya, dilihat ke sini ya. Jadi ini sudah berkulit ya. Bahkan dia sudah ngeset ini, karena ruangan kita ada AC-nya hari ini. Ya, cukup dingin. Cukup dingin. Ini kita bisa proses yang B ya. Yang B terdiri dari 5 gram agar-agar, 3 gram jelly, semua berbahan dari Mr. Jelly. Terus gulanya, gula pasir itu pakainya saya pokoknya harus pakai gula kis. Haujat senjinping. Sip. Oke ya. Gula kis. Gula kis ya, saya tuangkan ke sini. Waduh, mestinya tadi pelan-pelan gini ya, slow motion. Saya tuangkan ke sini ya. Nah, ini bisa diudek, diudek. Ini ya, diaduk rata dulu ya. Kemudian kita tambahkan cairannya adalah susu ya. Ini susu sudah saya siapkan untuk 2 resep. Jadi 2B saya siapkan. 400 susu dan 100 whipping saya campur jadi satu, diublek-ublek. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tetes. 6 tetes kita tes dulu. Ada sumpit itu di situ. Nah, yang merah aja, yang merah. Bu Nat Yang pakai merah. dairy ya Bu Nat? Saya pakai dairy karena dairy itu lebih ada rasa gurih, kemudian ada rasa sedep lah. Kalau non dairy kan cuman manis, nggak ada asin-asinnya. Jadi saya pakai yang dairy aja. Nah itu setelah diaduk warnanya dicocokin. Warnanya kepingin warna yang ini apa enggak? Kalau kurang tambahin lagi. Tadi 6 ya. 6. Itu untuk satu resep. Jadi saya tambahkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis 5, 6 Pak.
Cukup itu? Oke, cukup ya warnanya ya. Nah, kemudian kita tuangkan ke sini. Nah, kalau 400 tambah 1 kan berarti 500. Ini kan 1000, sisanya berarti gopek. Sudah. Nah. Nah, oke, sisanya 500 kita sisihkan dulu. Jadi sekarang yang kita rebus, kita masak adalah yang resep pertama. Yang dulu nih. Yang tuh spatulanya kamu dulu itu lagi. Oke. Ini loh, saya sudah membuat yang ini. Piye lek ini kita buat lagi langsung untuk yang sini nanti ya? Boleh. Boleh ya. Boleh. Nah, Mendidih. sudah mendidih. Kita tuangkan ke loyang ya. Kita tuangkan ke loyang, kemudian tambah karamel ya. Lah wis iki anggap wis mari toh. Iki wis mari, wis dituang nih. Sudah jadi tadi kan sudah dilihat tadi. Sudah tertuang. Ini sudah mendidih. Kita tambahkan rum ya. Rumnya tambahkan supaya aromanya enak. Wangi. Oke, kita tuang sampai setengah set sampai dia berkulit. Kemudian kita tambahkan karamel. Oke ya, tadi sudah tahu kan? Hasilnya seperti ini ya. Ini sudah ngeset banget ya. Oke. Nah, setelah dia ngeset, kita bikin yang coklat tambah karamel. Semoga enggak pada bingung. Saya rasa sudah cukup jelas saya menjelaskannya ya. Nah, terus ini, sekarang kita ke sini dulu. Ini setelah coklat, tadi sudah kita tambah karamel kan? Sudah. Kemudian setelah karamel apa? Kuning dong, ya kan? Nah, kita masukkan kuning. Kuningnya kita pakai yang dibuat sama anak ganteng ini. Ini semua? Iya dong, kan pas satu resep. Tuangin ya, ntar. Dia kepingin Ini dulu. satuannya cintung ya Bu ya? 500 kan ya tadi ya? Bisa deh. Nah ini pinter ini, nuangnya ditadai kayak iler itu loh. Kayak iler itu ditadai, supaya dia nggak bocor ke bawah ya. Sadis banget ngomong healer. Tuang semua sampai pas ukurannya. Nah, pas. Pas ya. Pas. Pinter kowe lele. Kita nggawe sing coklat. Yang bahan C. Bahan C ya. Bahan C-nya agar-agar, jelly, gula. Gulanya kita pakai gulanya Kiss ya, Kiss lagi ya. Forever ya. Dari awal sampai akhir kita tetap Kiss dan Kiss dan Kiss. Ini dari bubur sangat. Oke ya, saya masukkan ya. Ini ada agar-agar, ada jelly dan gula. Kemudian coklat bubuk ini diayak dulu boleh. Kalau sempat ngayak, enggak koper ke susu. Taruh aja langsung seperti ini. Terus diaduk dalam kondisi kering ya, bukan dalam kondisi basah ya. Diudek, Duduk dulu. Ya, diwek-wek-wek. kalau mau lihat resepnya itu Nah, ini sudah tercampur bahan keringnya, kita tinggal tambahkan bahan yang basah ya. Bahan basahnya adalah 450 UHT ditambah dengan 50 whipping cream yang sudah saya aduk jadi satu ya. Dairy boleh, non dairy boleh ya. Catatan ya, note kalau pakai yang non dairy gulanya silakan dikurangi 25 gram supaya nggak terlalu manis ya. Saya tuangkan cairnya. Kita tadi terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak bersenda gurau ya toh. Akhirnya ada yang lupa. Saya ngaku loh kalau lupa. Itu. Nah, maaf ya, tadi butternya lupa tidak dimasukkan. Oh. Butter ini masuknya harusnya pada saat dia sudah mendidih, diaduk-aduk, dimasukkan, diaduk-aduk baru api dimatikan. Oh, jangan langsung bareng ya. Jangan langsung bareng di awal, jadi supaya aromanya nggak apek-apek gitu. Kalau mendidih kita masukkan dia langsung mencair, dia nggak sampai berminyak. Kalau terlalu lama mendidih nanti dia berminyak. Kalau dia berminyak tahu toh akibatnya, pudingnya mudah. Nah, pudingnya mudah bercerai ya. Iya. Supaya lengket, jadi harus pada saat mendidih. tuh, jadi masukkan butternya terakhir ya Bu Nadia. Betul sekali.
Ini puding coklatnya kalau merasa kurang coklat, boleh deh tambah pewarna atau tambah pasta coklat ya, biar lebih enak aromanya ya, biar nendang banget ya. Merek apapun boleh, sesuaikan selera dan kantong ya. Nah, Yuk, ini sudah mau mendidih ya. jadi Coklatnya saya masukkan ya, diaduk-aduk sampai coklatnya larut ya. sudah. Sudah. Nah, ini tadi habis karamel, kuning, kemudian karamel lagi ya. Nih, sudah ngeset ya. Kita bisa tuangkan coklat di atasnya. Nah, coklatnya ini kita selalu juga gunakan rum ya. Saya tambahkan rum juga. Ramnya ram coklat atau ram biasa? Ram Ya. biasa aja. Oke, dia kondisi masih panas, jadi jangan sampai dia dingin ya. Jadi tetap masih panas. Langsung tuangkan ke atasnya lapisan ini supaya dia nempel. Coklatnya pakai yang Chef Made yang signature Ibu. Itu paling nendang. Wow, timbangannya pas banget ya. Iya, enak toh. Buatkan resep yang pas. Gak buang-buang. Ini kalau sudah dipanaskan, tadi kan ada yang tanya toh, dipanaskan bisa nggak? Nah ini sudah dipanaskan sama si ganteng. Nah ini si Nyul sudah memanaskan ya, sudah leleh ya. Kita tuangkan ke sini ya, ke bagian, lanjutannya coklat ya. Tuangkan ke coklat. Habis tuangkan ke coklat, kita masak lagi yang kuning, yang satu lapis lagi. Jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Oke. Oke. Kemudian kita tambah lagi yang terakhir adalah Karamel. karambol. Tuh, karamel. Kita tambah karamelnya di bagian atasnya ya, tapi ini masih mentul-mentul. Jadi nanti bisa kita panaskan lagi ya. Ini baru panasan sekali. Kita bisa panaskan kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali. Berapa kali sih? Maksimal enggak ada ininya, pokoknya tambahkan air lagi ya. Pokoknya panasi bolak-balik akhirnya gosong. Ini ya, setelah dipanaskan, kita tuangkan ke atas kuning. Ini yang finishing ya, yang terakhir ya. Jadi seakan-akan ini kayak kulitnya cake itu ya. Iya betul. Jadi setiap lapis harus ada karamelnya ya. Ini yang coklat ya. Berarti kalau bikin yang kayak lapis legit itu juga masing-masing lapisan juga mesti dikasih satu-satu kayak gitu ya Bu ya? Kalau lapis legit enggak? Kalau lapis legit ada caranya. Oh, enak. Beda cara. Nih ya. Ini kan kita anggap aja bikin satu loyangan tadi ya. Nah, karamelnya juga pas ya. Nih, sampai tetes terakhir. Wow. Tidak ada yang dibuang. Pas satu resep, tidak sisa. Nah, teman-teman sekalian, saya hari ini bersama dengan Sinyo Ganteng, anak saya. Kita membuat menu puding lapis Surabaya. Kemudian kita juga bikin menu puding Sunkist ya. Dan bahannya kita menggunakan yang dari Mr. Jelly ya. Agar-agar yang plain, kemudian jelly yang plain, dan jelly yang rasa jeruk. Oke ya, ini untuk yang ini Sunkist ya. Kemudian yang lapis Surabaya, kita hari ini menggunakan produk dari Chef Made. Coklatnya coklat Chef Made yang sangat luar biasa enaknya, coklat bubuk dan coklat bloknya. Saya pakai coklat bloknya yang signature ya. Nah, teman-teman sekalian gunakan produk Chef Made senantiasa, jangan lupa selalu sediakan Chef Made di rumah dan sediakan Mr. Jelly di rumah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga, di mana kaya serat, kaya gizi dan bervitamin.